Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa karamatihi. Lanjut pasal kedua halaman 10. Faslun fin niyat fi halit ta'allumi. Setelah beres pasal yang pertama tentang hakikat ilmu, kita akan melanjut kepada pembahasan yang kedua yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, pasal kedua, yaitu faslun fin niyat fi halit ta'allum. Pasal yang kedua ini akan membahas masalah niat di waktu kita sedang belajar. Tsumma la budalahu minan niyat fi zamani ta'allumil ilmi. Wajib bagi seorang santri harus niat ketika dia sedang belajar. Di waktu dia belajar ilmu, dia harus niat. Dan seseorang akan bagus atau tidaknya di dalam belajar tergantung niat. Seperti apa kesemangatan seseorang di dalam belajarnya, itu tergantung daripada niatnya. Kalau niatnya bagus, maka belajarnya pun insya Allah bagus. Kalau niatnya itu yang penting mah dapat ijazah aja, ya udah belajarnya semau-mau, asal-asalan belajarnya ge. Kenapa? Ya niatnya ge cuman asal dapat ijazah doang kan? Saya mah mondok, yang penting mah di pondok aja udah. Daripada di rumah dimarahin orang tua terus, mendingan di pondok. Pokoknya mah yang penting mah saya diem di pondok aja. Kalau udah niatnya kayak gitu, nggak bakal bener di pondoknya gitu. Ngaji itu nggak jadi nomor utama, bahkan bisa jadi dianggap nggak penting. Kenapa? Ya karena niatnya juga cuma pengen di pondok doang, untuk menghindari orang tua. Daripada dimarahin terus sama orang tua, mendingan di pondok. Di pondok mah dikasih duit terus, jajan aman, waktunya makan-makan, waktunya tidur-tidur. Nah kalau orang niatnya seperti itu, di pondoknya nggak bakal benar. Jadi seseorang itu tergantung bagaimana niatnya. Semangat dan tidaknya tergantung bagaimana niatnya. Maka bohong, dusta kalau ada santri yang ngakunya niat pengen ngaji sungguh-sungguh, sementara di pondoknya nggak sungguh-sungguh, malas-malesan. Niatnya bohong tuh. Kalau ditanya mah, kamu ke pondok niatmu apa? Mau ngaji, mau belajar, niat karena Allah. Sementara di pondoknya malas-malesan, ngajinya kadang mau kadang enggak, belajarnya enggak sungguh-sungguh. Pengakuan niatnya itu bohong, dusta. Maka niat perlu kita perdalam. Niat perlu kita bahas di sini, karena memang niat ini adalah nomor utama. Idzin niyatu hiyal aslu fi jamil ahwal, sebab niat itu adalah pokok di dalam seluruh tingkah. Apa sebabnya sih niat itu adalah sesuatu yang sangat penting, menjadi pokok di dalam seluruh tingkah? Dasarnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niyat. Hadis sahih ini. Innamal a'malu bin niyat ditafsir oleh Imam Syafi'i. Innamal a'malu di sini alif lamnya alif lam lisihah. Kata Imam Syafi'i, alif lamnya di sini alif lam lisihah, berarti sesungguhnya sahnya amal itu harus dengan niat. Amal itu tidak sah kalau tanpa niat. Kalau sambungan ayatnya lagi, wa innamal likulli imri'in manawa.
Paman kanat hijratuhu ilallah wa rasuluh fa hijratuhu ilallah wa rasuluh. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha. Wa man kanat hijratuhu ilam ra'atin yunkihuha. Barang siapa yang hijrahnya itu, niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Dan barang siapa yang hijrahnya, niatnya karena Allah dan Rasulnya, mencari ridha Allah dan Rasulnya, maka berarti dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia niatnya karena dunia, maka dunialah yang akan dia kejar, dunialah yang akan dia dapat. Kalau niatnya karena perempuan, maka paling setidaknya dia akan menikahi perempuan itu. Jadi seseorang itu tergantung bagaimana niat. Maka penting yang namanya niat, ya. Kuat dan tidaknya suatu amal, bagus dan tidaknya suatu amal itu tergantung daripada niat. Dan diriwayat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi surati amali dunya. Berapa banyak amal yang berbentuk amal daripada amal-amal dunia. Wa yasiru bi husnin niyat min a'malil akhirah. Maka amal dunia tersebut berubah menjadi amal akhirat karena bagus niatnya. Jadi efek daripada niat ini sangat luar biasa, menentukan amal seseorang itu bagus atau tidak, menentukan amal seseorang itu diterima atau tidak. Sehingga amal yang berbentuk dunia pun bisa jadi amal yang berubah menjadi amal akhirat kalau niatnya bagus. Contoh, amal-amal yang berbentuk amal dunia tapi akan menjadi amal akhirat dalam artian menjadi pahala baginya. Seperti kita kerja, cari duit, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Cari duit, ya, cari duit. Kita kerja, duit kan dunia ya, dunia itu mah bukan akhirat, bukan kerjaan akhirat, pekerjaan dunia karena mencari duit. Nah, pekerjaan mencari duit, kerja, amal dunia, tapi akan bisa berubah menjadi amal akhirat kalau niatnya disandarkan kepada Allah, niatnya karena Allah. Kita niat, kita kerja, tapi niatnya kerja itu mencari duit, niatnya apa? Duitnya untuk bekal ibadah. Kalau orang tua kita mungkin kerja, cari duit, duitnya untuk apa? Niat karena Allah, duitnya untuk anak di pesantren, untuk ngebiayain anak di pesantren, niat lillahi ta'ala untuk ngebiayain anak di pesantren. Maka mencari duitnya orang tua kita, ya, walaupun itu adalah pekerjaan dunia, karena niatnya karena Allah, niat untuk membiayai anak di pesantren, maka pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan akhirat yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pekerjaan-pekerjaan dunia pun bisa berubah menjadi pekerjaan akhirat kalau niatnya karena Allah, disandarkan kepada Allah. Makanya kata bahasa orang Sunda matuh elemen activity and main interlap ibadah with the love of the good is Allah. Wih, bisa bahasa Inggris Pak Ustadz, alhamdulillah. Kuncinya aja punya saya, kunci Inggris. Cuman segitu-gitunya taunya, yang lain mah nggak tahu. Jadi seluruh aktivitas dan kreativitas manusia
Walaupun itu urusan dunia, kalau disandarkan kepada Allah, insya Allah akan menjadi nilai ibadah. Yang penting diniatkan karena Allah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surrati amalil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bisu'in niyat. Kemudian sebaliknya nih, berapa banyak amal yang berbentuk amal-amal akhirat tapi bisa berubah menjadi amal dunia yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bisu'in niat, karena jeleknya nih niat. Seperti mana? Seperti ngaji. Ngaji amal akhirat, amal akhirat. Tapi semua amal-amal akhirat itu akan berubah menjadi amal dunia yang tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya buruk, niatnya jelek. Ngaji pengen jadi ustad, belajar ilmu agama pengen supaya orang nanti ngehargain kita, supaya orang cium tangan semua sama kita. Belajar ngaji niatnya nanti kalau misalnya saya sudah punya ilmu, saya mau untuk meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Nah, niat-niat yang seperti itu, walaupun amalnya amal akhirat, maka tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelek niatnya, goreng patut niatnya. Kita sholat, cuman niatnya itu pengen dipuji, pengen mendapatkan pujian dari orang, pengen disebut orang soleh, maka sholatnya itu tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sodakoh, kita sodakoh itu niatnya supaya pengen disebut orang dermawan, supaya disebut orang baik, bukan niat karena Allah, maka sodakohnya itu tidak mendapatkan pahala. Maka perlu yang namanya niat harus kita luruskan. Lalu sebagai seorang santri, begitu kita ngaji, diam di pondok pesantren, belajar ilmu agama, niat yang direkomendasikan itu apa saja? Di sini niat yang direkomendasikan, yang harus ada pada diri kita, yang harus diniatkan dalam hati kita, ya karena niat itu kan di dalam hati. Wa mahaluhu al-qalbu, niat itu adanya di dalam hati. Kalau diucapkan mah itu hanya sebatas sunnah. Niat yang harus kita ucapkan ketika kita ngaji, yang direkomendasikan oleh para ulama, terutama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini, ada 5. Niat yang direkomendasikan ada 5. Niat yang diharuskan, bahkan bukan dibolehkan saja, diharuskan. Yang pertama, tuh lihat, wayam bagi ayyan wiyal muta'alim bitolabil ilmi. Wajib bagi seorang santri di dalam niat ngajinya itu, niat belajarnya itu, satu, harus ridhallahi ta'ala, harus dengan niat mencari keridhaan Allah. Ini niat yang pertama, ya. Kalau kita niat ngajinya itu mencari keridhaan Allah, insya Allah ngajinya itu akan lurus. Niat ngajinya itu ya karena Allah aja udah. Bukan karena ada tekanan dari orang tua, bukan karena disuruh sama guru. Yang ngajinya memang niat karena Allah, bukan ngaji itu karena ya kalau nggak ngaji saya takut dimarahin lah, ngaji aja lah. Jadi ngajinya niatnya karena takut dimarahin. Atau niat-niat yang tadi, niat-niat yang nggak bagus, itu akan membuat cacat kepada amal kita. Maka kalau orang niatnya karena Allah, mau disuruh mau enggak, dipaksa atau enggak, pokoknya memang saya mah bukan karena dipaksa kok. Ngaji itu bukan karena takut dimarahin. Kalau enggak ngaji takut dimarahin, bukan. Memang ngajinya itu niat karena Allah.
Maka orang yang niat karena Allah, insya Allah pekerjaannya akan sempurna. Man kana lillahi yatim wa man kana li ghairillahi yanhadim. Orang yang niat karena Allah akan sempurna amalnya. Tapi orang yang tidak karena Allah, maka dia akan kandas di tengah jalan. Orang yang niat ngajinya pengen dapat pujian doang, ya sekedar dapat pujian doang. Ngajinya pengen jadi ustadz doang, ya cuman dapat ustadz doang. Ngajinya pengen dapat harta aja, ya mungkin cuman dapat itu aja, di akhirat dia nggak dapat. Dan dia akan kandas di tengah jalan, ya. Kalau niatnya hanya sebatas itu. Iya, misalnya orang niat ngaji itu karena pengen, saya mau mondok supaya dapat istri yang santri misalnya. Mondoknya itu karena perempuan, ya paling-paling dia dapat perempuan. Udah dapat perempuan mau udah. Kenapa? Ya orang ngajinya niatnya pengen cuman dapat perempuan doang, dapat istri doang. Saya mah ngaji ini karena pengen jadi ustadz. Ya paling juga jadi ustadz doang, di akhirat mah nggak dapat apa-apa. Itu pun kalau dapat, kalau enggak ya udah nggak dapat apa-apa. Wa malahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi kalau orang sudah niatnya karena Allah, dia tidak ada keinginan apapun. Adapun barokah daripada ilmu, dapat atau tidak dapat sudah dipasrahkan kepada Allah. Orang niatnya bukan karena itu kok. Niatnya bukan karena urusan dunia kok. Niatnya karena urusan akhirat. Dapat atau enggak dapat ya sudah. Karena bukan itu niatnya. Tapi kalau orang niatnya karena dunia, begitu nggak dapat, udahan dia. Niat ngaji karena dunia, begitu dunia nggak dapat ya sudahan ngajinya. Tapi kalau orang niatnya karena Allah, dapat dunia terus ngaji, nggak dapat dunia terus ngaji. Kenapa? Ya niatnya bukan itu, niatnya karena Allah. Maka orang yang niat karena Allah, insya Allah dia akan sampai kepada garis finish. Orang yang tidak niat karena Allah, dia akan kandas di tengah jalan. Maka penting niat karena Allah, ya. Karena dengan niat karena Allah, kita akan mempunyai kekuatan yang mengkristal. Kita akan mempunyai kekuatan yang besar, sehingga tidak akan pernah bisa dihalangi oleh hal apapun, karena niat kita karena Allah. Kalau niatnya seorang santri niatnya karena Allah, insya Allah dia mau jadi ustadz ataupun enggak, dia akan lurus niatnya. Saya mau pokoknya meniat karena Allah aja. Masalah jadi ustadz atau tidak itu mah karunia Allah. Lurus dia niatnya karena Allah. Insya Allah dia tidak akan kecewa ketika dia sudah berusaha, sudah belajar, dia nggak jadi apa-apa, nggak ada kecewa. Saya mah niat ngaji aja, masalah nanti saya kaya atau tidak, dapat harta atau tidak, saya bukan, nggak ada niat ke situ. Niatnya memang karena Allah. Tapi insya Allah, kalau orang yang niatnya lurus, niatnya karena Allah, Allah Maha tahu kok. Allah tahu dengan niat kita. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu kebutuhan kita. Kita niat ngaji, niat belajar, ingin punya ilmu. Orang sudah punya ilmu, di mana-mana nggak bakal susah ya. Nabi Sulaiman itu pernah dikasih tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman, kamu mau milih 3? Pilih salah satu di antara yang 3. Yang pertama, kamu pilih jabatan. Yang kedua,
harta. Yang ketiga ilmu. Pilih salah satunya. Kamu milih yang mana? Dipikir oleh Nabi Sulaiman. Kalau saya memilih pangkat jabatan, pangkat dan jabatan itu tidak akan lama. Kalau kita sekarang jadi bupati misalnya berapa tahun? 5 tahun. Jadi presiden juga 5 tahun. Jadi pangkat dan jabatan mah ada masa pensiunnya. Harta, kalau saya memilih harta, harta tidak akan abadi. Harta mah sebanyak apapun akan habis. Akhirnya Nabi Sulaiman memilih ilmu. Karena ilmu itu akan abadi. Ilmu itu aman, dikasihkan kepada orang tidak akan habis, dibawa kemana-mana ringan, dan ilmu itu akan menjaga. Beda dengan harta. Kalau harta mah harus dijaga, harta mah harus dibawanya juga berat. Harta kalau diberikan kepada orang lain akan berkurang. Maka Nabi Sulaiman pun mengambil ilmu. Ya Allah, saya tidak mau pangkat dan jabatan, saya tidak mau harta, saya hanya ingin mempunyai ilmu. Akhirnya Allah memberikan ilmu kepada Nabi Sulaiman, sehingga ilmunya luar biasa. Sampai bahasa-bahasa hewan pun Nabi Sulaiman tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu Nabi Sulaiman mengambil ilmu, maka pangkat dan jabatan, harta didapat oleh Nabi Sulaiman. Makanya udah jadi santri mah niatkan aja karena Allah. Ya, niat belajar tuh niat karena Allah. Insya Allah yang lain mengikutin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Akan diangkat derajat orang-orang yang berilmu mah ke derajat yang tinggi. Gak usah takut. Cuman syaratnya awas. Pertama niatnya harus lurus karena Allah. Itu niat yang direkomendasikan yang pertama. Yang kedua, wadarul akhirah. Yang kedua, niat yang harus ada pada seorang santri ketika dia ngaji, wadarul akhirah, niat ingin mendapatkan desa akhirat. Kita ngaji tuh pengen dapat pahala, ya, bukan pengen dapat pangkat jabatan, bukan karena pengen jadi ustadz, bukan karena ingin dunia, tapi kita ngaji niat ingin mendapatkan desa akhirat, ingin di akhiratnya selamat, ya, karena dengan punya ilmu, insya Allah kita tahu jalan selamat. Dengan kita ngaji, dengan kita belajar, kita tahu tuh mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang bisa menyelamatkan kita di akhirat, mana yang bisa membuat sengsara kita di akhirat. Kita tahu dengan adanya kita ngaji. Maka niat yang kedua, setelah kita niat karena Allah, yang kedua niat supaya kita bisa selamat di akhirat nanti. Karena untuk bisa selamat di akhirat tuh ya di dunia inilah penentuannya, di dunia. Kita harus ngapain nih di dunia nih? Maka ngaji itulah supaya kita tahu mana yang bagus, mana yang salah. Karena kalau kita nggak ngaji, kalau kita nggak tahu ilmunya, kayak seolah-olah secara akal kayak benar tapi salah. Kalau orang nggak ngaji, orang yang nggak pernah bermasalah di masyarakat, hidup saya kan di masyarakat nggak pernah bermasalah, nggak pernah selek dengan masyarakat, nggak ngerugiin masyarakat. Masalah saya sholat atau enggak itu mah nggak ada urusan dengan masyarakat. Orang yang seperti itu kalau dia nggak punya ilmu, dia udah merasa bener aja. Yang penting saya nggak bermasalah dengan masyarakat, nggak ada kasus dengan masyarakat,
udah dia anggap bener aja. Masalah nggak sholat dia anggap ya biasa-biasa saja. Padahal kan benar itu bukan karena dia tidak bermasalah dengan masyarakat, ya kan? Benar itu bukan secara akal saja, tapi benar itu bagaimana dia melaksanakan sesuai dengan aturan Allah. Yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Maka kalau orang sudah ngaji, insya Allah dia tahu mana jalan yang benar. Kalau kayak gitu tuh benar apa enggak kan? Orang nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, benar apa enggak? Kalau secara akal dia mah yang penting nggak bermasalah dengan masyarakat, benar. Tapi kalau menurut pandangan agama, benar itu harus melaksanakan segala aturan-aturan Allah. Ya, jadi pengen tahu tuh jalan supaya kita benar, ngaji. Kalau orang pengen benar mah harus ngaji. Setelah kita tahu nih, dengan kita ngaji tahu mana yang benar mana yang salah, udah otomatis kita pasti melakukan yang terbaik, yang bermanfaat untuk diri kita laksanakan, yang tidak manfaat untuk diri kita tinggalkan. Dua, yang ketiga, wa izalatal jahli an nafsih. Niat yang direkomendasikan, yang diharuskan bagi seorang santri, harus niat ngaji itu niat untuk menghilangkan kebodohan an nafsihi, kebodohan pada dirinya. Karena kita ke pondok itu bawa oleh-oleh sebetulnya. Kita berangkat dari rumah ke pesantren bawa oleh-oleh. Oleh-olehnya apa? Oleh-olehnya kebodohan, keawaman, ketidaktahuan, ketidakmengertian. Ketika kita sebelum mondok kan kita nggak tahu tuh syarat sholat, rukun sholat, batal sholat. Nggak tahu tuh yang namanya kitab Jurumiyah, Safinah, Nado Maksud, nggak tahu kan? Berarti niat yang harus kita lakukan, yang harus tersimpan, terucap di dalam hati kita, niat yang ketiga adalah niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Niat kita ngaji itu supaya tidak awam, supaya jadi orang tahu yang benar. Pokoknya intinya kebodohan yang ada pada diri kita dibuang lah, supaya nggak menjadi orang yang tidak tahu, supaya jadi orang yang tahu gitu. Tahu yang baik, yang jelek, tahu oh ini bagus, ini jelek, supaya tahu itu. Niat yang nomor ketiga, niat yang direkomendasikan adalah niat untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Kemudian niat yang keempat, niat yang direkomendasikan adalah wa'an sairil juhal. Setelah kita punya ilmu, hilang kebodohan kita, maka niat yang nomor keempatnya adalah niat untuk menghilangkan kebodohan pada orang lain. Dalam artian ilmu yang sudah kita dapatkan, kita ajarkan kepada orang lain. Kita mondok, kebodohan kita sudah hilang. Setelah kita beres mondok, pulang ke rumah, kita harus berusaha bagaimana bisa menghilangkan kebodohan pada orang lain. Ajarkan ilmu yang kita sudah bisa, ya, karena kita tahu bahwa karena bodohlah kita jadi tersesat, ya. Orang salah karena melakukan dosa masih ada kata maaf, tapi kesalahan karena bodoh tidak ada kata maaf. Itu kata orang-orang yang bijak seperti itu. Ya, kesalahan disebabkan karena dosa maka ada kata-kata maaf, tapi kesalahan yang bersumber dari kebodohan tidak ada kata-kata maaf. Makanya kita itu harus menghilangkan kebodohan. Setelah hilang kebodohan, kita merasa bahwa sedih jadi orang yang bodoh, sedih jadi orang yang awam, ya nggak dihargai kalau orang yang nggak punya ilmu.
Coba ge, orang yang nggak punya ilmu. Kadang-kadang kalau pas ada acara riungan misalnya di masyarakat, kalau yang pertama kali ditunggu, yang diutamakan siapa? Orang yang punya orang yang punya ilmu. Acara sebesar apapun, walaupun sudah lama nunggu, kalau yang punya ilmu belum datang, belum. Kalau ustadznya belum datang, belum kan? Belum dimulai. Tapi barang orang yang awam, yang bodoh, yang nggak ngerti agama, nggak punya ilmu, nggak diinget-inget. Begitu udah beres riungan, udah selesai, berkatnya udah dibagi ya. Berkat sudah dibagi, baru ingat, bapak itu tetangga sebelah lupa diundang. Mana berkat-berkat? Berkatnya juga udah nggak ada, udah habis. La haula wala quwata illa billah. Sedih kalau orang nggak punya ilmu. Jangankan urusan yang besar, urusan yang kecil aja. Urusan yang kecil aja susah kalau orang yang nggak punya ilmu. Iya, sholat urusan yang kecil kan, tapi karena dia nggak punya ilmu, sholat jadi ribet. Sholat aja jadi susah. Masa sholat aja nggak bisa. Nanya sama istrinya, kata istrinya, gampang sholat mah ngikutin aja apa yang dilakukan di masjid, ya diikutin. Akhirnya orang tersebut sholat di belakang imam. Begitu sholat di belakang imam, begitu sujud rambutnya keinjak, akhirnya dia ngasih kode sekali kepada imam. Imam nengok ke belakang, waduh ada preman. Belum tahu tuh si imam apa maksud daripada si preman ngedehem. Itu si preman keinjak rambutnya, ngedehem lagi kedua kali lebih kuat lagi. Akhirnya langsung lari tuh imam. Begitu imam lari, si preman tadi, si bapak-bapak tadi ingat omongan istrinya, apa yang dilakukan di masjid diikutin saja. Akhirnya si imam dikejar. Seperti itu kalau yang namanya orang nggak punya ilmu itu sedih. Maka niat yang nomor keempat yang harus kita lakukan adalah, setelah saya punya ilmu, saya ingin mengamalkan ilmu saya. Setelah saya menghilangkan kebodohan, saya pun harus berusaha bagaimana bisa menghilangkan kebodohan pada orang lain. Kemudian niat yang selanjutnya, niat yang terakhir, niat yang direkomendasikan bagi seorang santri harus wa ihya ad-din wa ibqail Islam, niat ingin menghidupkan agama. Ya, niat ingin menghidupkan agama. Bagaimana supaya agamanya hidup? Iya, dengan adanya kita ngaji di pondok pesantren, insya Allah agama ini akan hidup ya. Agama ini akan abadi. Kan kalau kita ngaji, ilmu guru pindah ke kita ya. Iya, karena guru tuh nggak selamanya muda, nggak selamanya. Guru juga akan tua. Mungkin pada masanya nanti guru pun akan meninggalkan kita. Maka sebelum guru kita itu meninggalkan kita, meninggalkan alam dunia ini, maka kita harus berusaha bagaimana supaya ilmu guru pindah kepada kita. Ya, agar agama ini nggak mati. Karena ujung tombaknya agama itu ada pada ulama, ada pada guru-guru kita. Iya, hidupnya agama ini kan dengan ilmunya para ulama. Kalau ilmunya para ulama itu hilang, tanpa disalurkan, tanpa diwarisi oleh kita, maka khawatir agama ini akan sirna, khawatir Islam ini akan mati. Maka kita harus berusaha bagaimana kita bisa menjadi pewaris para ulama. Kita belajar tuh kepada guru-guru kita. Selagi guru kita masih muda-muda, selagi guru kita masih semangat di dalam mengajarkan ilmunya kepada kita, maka kita pun harus semangat bagaimana supaya
ilmu guru kita bisa pindah kepada kita? Bagaimana kita bisa menjadi penerus para ulama, penerusnya para guru-guru kita? Ya, karena menjadi penerus para ulama itu enggak mudah, susah. Calon presiden, cari seorang calon presiden mah, woi. Presidennya aja belum lengser, itu calonnya udah ngebaris. Banyak calon presiden, calon pejabat mah banyak. Yang susah itu mencari calon-calon ulama, penerus para ulama, itu yang susah. Maka dengan kita semangat belajar, dengan kita terus ngaji kepada guru-guru kita, kita niatkan supaya agama ini hidup, supaya agama ini tetap terus berkesinambungan. Ilmu guru kita serap, ilmu guru kita pelajari. Setelah semua ilmu guru kita sampai kepada kita, maka kita pun bisa terus mengembangkan agama ini dengan terus mengajarkan ilmu-ilmu kita kepada anak-anak kita. Setelah itu, setelah ilmu kita pindah kepada anak-anak kita, anak-anak kita pun terus mengajarkan, terus berkesinambungan, maka insya Allah agama ini akan hidup dan akan abadi. Tapi kalau ulama-ulama ilmunya tidak kita pelajari, kita nggak mau belajar kepada para ulama, nggak mau ngaji, nggak mau belajar. Ulama ada, kiai ada, tapi kita malas belajar, nggak mau ngaji. Akhirnya ujung-ujungnya sampai ulama itu meninggal, ilmunya belum pindah kepada anak-anaknya, belum pindah kepada kita yang hidup. Akhirnya apa? Ilmu guru-guru kita kan mati karena guru kita sudah wafat. Ini adalah merupakan kesedihan bagi kita kalau hal tersebut terjadi. Ulama keburu wafat, kita belum mengambil ilmunya para ulama, kita belum bisa mewarisi ilmunya para ulama. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewariskan dirham, Nabi tidak mewariskan harta, tapi Nabi mewariskan ilmu. Jadi warisan yang sempurna dari seorang nabi adalah ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh nabi adanya pada para ulama. Kita ngambil warisan ilmu dari para ulama, berarti kita mengambil warisannya para nabi dan para rasul. Orang yang mengambil warisan ilmu, maka dia mengambil warisan yang tepat, dia mengambil warisan yang paling bagus. Karena itulah warisan yang sesuatu yang diwariskan oleh para nabi dan rasulnya. Sekarang ini kita sedih, ulama-ulama sudah banyak yang wafat, sudah banyak yang diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan penerusnya susah. Di Lampung Utara, senternya kita itu Abuya Munif, itu senternya Lampung Utara. Setelah Abuya Munif wafat, masih ada penggantinya, Abah Syukur. Setelah Abah Syukur wafat nih, kita kemana nih sekarang? Senternya ulama kita ini siapa? Belum tahu, bahkan belum ada ya. Nah, hal-hal yang seperti ini nih yang harus kita antisipasi. Harus ada regenerasi, harus ada penerusnya para ulama. Maka hidup dan tidaknya agama kita, abadi dan tidaknya agama ini, berkesinambungan atau tidak agamanya ini, ditentukan oleh kita sebagai seorang santri, ditentukan oleh para generasi-generasi. Maka jadi seorang santri yuk harus mempunyai himmah yang tinggi,
harus mempunyai semangat yang tinggi, cita-cita yang menggebu-gebu, ingin menjadi pewaris para ulama, ingin menghidupkan agama, ingin menjadikan agama ini berkesinambungan agar Islam terus hidup, diwariskan oleh anak cucu kita turun temurun ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Fa inna baqa'al Islam bil ilmi, sebab tetapnya Islam, berkesinambungan hidupnya agama Islam ini dengan ilmu. Kalau ilmu Islam sudah nggak ada, ilmunya sudah nggak ada, maka Islam ini akan sirna. Kalau orang udah nggak ada yang mau ngaji, positif, nggak ada lagi tuh yang ngisi-ngisi masjid. Sekarang masjid sudah besar-besar, tapi yang ngisinya alhamdulillah. Di daerah kita masjid besar-besar ya, alhamdulillah. Begitu sholat maghrib 3 baris, 1 baris bapak-bapak, 2 baris anak-anak. Begitu sholat isya tinggal 1 baris. Begitu sholat subuh imam doang duet sama speaker. Begitu sholat dohor masjid dikunci. Enggak kalau di kita mah ya. Yang akan mengisi masjid tuh santri ya, yang akan menghidupkan agama tuh santri yang punya ilmu. Makanya orang Yahudi, orang non-Islam, orang Nasrani Yahudi nggak takut masjid dibangun besar-besar, nggak takut mereka, nggak gentar, bahkan mereka mensupport, mereka membantu masjid dibangun, mereka nggak takut. Tapi yang mereka takutkan apa? Kalau dibangun lembaga-lembaga pendidikan agama, dibangun TVA, rumah-rumah tahfidz, dibangun pondok-pondok pesantren untuk mencetak para ulama, mencetak generasi penerus yang berilmu, yang mempunyai peradaban, itu yang paling mereka takutkan. Kenapa? Karena mereka ini yang akan mengisi masjid. Santri-santri ini yang tinggal di pondok pesantren yang akan menghidupkan masjid-masjid. Tapi kalau masjid dibangun, nggak ada yang mau pesantren, nggak ada yang mau ngaji, siapa yang mau ngisi masjid, Pak? Paling-paling juga RCTI, rombongan celana tinggi. Iya. Tuh, maka Islam ini akan hidup, Islam akan abadi dengan ilmu. Bahkan wala yasihu zuhdu wa taqwa ma'al jahli, tidak sah juhud seseorang, tidak sah takwa seseorang ma'al jahli, apabila seseorang itu bodoh. Kalau dia nggak ngerti agama, bagaimana mungkin dia mau juhud? Ngomong-ngomong juhud tapi nggak ngerti ilmunya, ngomong-ngomong takwa tapi nggak ngerti, berbicara takwa tapi nggak ngerti agama. Nggak mungkin seseorang bisa juhud, nggak mungkin seseorang bisa takwa tanpa didasari dengan ilmu. Telah memberikan syairan seorang Syekh Imam Burhanuddin Shahibul Hidayah, mengeluarkan satu syairan untuk sebagian para ulama. Syairannya bahar kamil, rumusnya kahin, kaf isarah kepada bahar kamil, ha wazan kelima mutafailun diulang-ulang, betan pertama 3 kali mutafailun, bet kedua 3 kali mutafailun. Mutafailun 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 mutafailun
fa'ilun mutafa'ilun. Itu wazannya. Sekarang masuk ke mauzun. Fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina azimah liman bihima fi dinihi yatamasaku. Fasadun kabirun, kerusakan yang sangat besar ada pada dua faktor. Yang pertama, alimun mutahatikun, orang yang alim tapi menyulayai kepada agama. Orang yang punya ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Orang yang punya ilmu tapi kelakuannya tidak menunjukkan bahwa dia orang yang punya ilmu. Punya ilmu tapi dia malah membodoh-bodohi orang yang sudah bodoh. Tidak mengayumi orang-orang yang bodoh. Punya ilmu tapi dia tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan Allah. Punya ilmu tapi justru dia yang melakukan perbuatan dosa. Punya ilmu tapi dia justru yang melanggar. Itu adalah kerusakan yang sangat besar. Kalau seorang ilmu, seorang alim, seorang yang berilmu sudah melanggar, mencemarkan nama baik orang yang punya ilmu. Yang kedua, kerusakan yang sangat besar. Wa akbaru minhu, lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada orang yang berilmu tapi dia melanggar larangan Allah. Lebih besar dari itu adalah jahilun mutanasikun, orang yang bodoh walaupun dia mau ibadah. Jadi kedua-duanya ini kerusakan yang sangat besar. Orang yang berilmu tapi melanggar larangan Allah, orang yang ibadah tapi bodoh. Ini kan sedih gitu. Seharusnya kan orang yang berilmu yang benar-benar rajin ibadahnya. Kalau orang yang melanggar ya karena bodoh, ya kan, karena dia bodoh gitu kan. Tapi ini kebalik, orang yang berilmu melanggar larangan Allah, sedangkan orang yang bodoh mau ibadah. Jadi kedua-duanya ini adalah kerusakan yang sangat besar. Bahkan huma fitnatun fil alamina azimah, kedua-duanya menjadi fitnah di alam jagat raya, fitnah yang sangat besar. Bagi siapa? Liman bihima fi dinihi yatamassaku, bagi orang yang berpegang teguh kepada agamanya. Orang yang mau berpegang teguh kepada agama, dia ingin mempertahankan agamanya, dia ingin memperkuat agamanya. Tapi kepada siapa dia minta bimbingan? Sama orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu melanggar larangan Allah, tidak mengamalkan ilmunya. Kemana dia harus bersandar? Mau bersandar kepada orang yang berilmu tapi dia menentang larangan, melanggar larangan Allah. Dia mau bersandar kepada orang yang bodoh, orang yang rajin ibadah tapi bodoh. Akhirnya kebingungan. Kemana dia harus bersandar? Kemana dia harus minta fatwa? Kemana dia harus mengikuti? Karena kedua-duanya tidak ada yang bisa diikuti. Orang yang berilmu melanggar larangan Allah kan nggak bisa diikuti. Orang yang bodoh memang rajin ibadah tapi bodoh, ya kayak mana mau ngikutin orang bodoh ya. Maka penting ilmu kita dapatkan, ilmu kita pelajari, dan harus kita amalkan. Jadi kesimpulannya, syarat ilmu ada berapa? Syarat niat
Apa namanya, niat ngaji ada berapa? Kesimpulannya niat ngaji ada berapa? 5 ya. Yang pertama niat karena Allah. Yang kedua niat ingin mendapatkan desa akhirat atau ingin selamat di akhirat. Yang ketiga menghilangkan kebodohan. Setelah menghilangkan kebodohan, yang keempat ingin berusaha mengamalkan ilmunya, berusaha juga supaya orang lain juga bisa hilang kebodohannya. Kemudian yang kelimanya adalah niat menghidupkan agama agar agama terus hidup, ya, berkesinambungan terus turun temurun ke anak cucu kita sampai ila yaumil qiyamah. Wa bagi bihi syukra ala nikmatil akli wallahu alam bisawab.